daripada guru kita Al-Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Faqih Al-Attas. Beliau adalah adik daripada guru kita Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang saat ini beliau izin sedang berangkat melaksanakan ziarah dan bertemu silaturahmi dengan guru-guru beliau di Hadramaut, Yaman. Jadi beliau selama beberapa pekan lagi ke luar negeri, karena itu yang menggantikan adik beliau langsung, yaitu Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Faqih Al-Attas, di mana beliau juga ini sama seperti guru kita, tamatan juga dari Dalwa, juga dari Habib, tamatan dari Habib Hasan Baharun. Dan untuk menyingkat waktu, kita minta beliau untuk menyampaikan untayan mutiara hikmu, mutiara ilmu daripada kajian daripada kitab Atiatul Hani'ah lil Habib Ali bin Hasan atau Sahibul Masyad yang biasa dibaca juga oleh guru kita Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kepada Al Habib Soleh, falyatafaddal mazkur. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-akramin al-muhtadin وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, guru kita bersama, yaitu ketua daripada Yayasan As-Sa'adah Poltangan, guru kita Al-Habib Ridha Ibn Habib Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Begitu pula salam hormat dan ta'zim saya kepada keluarga besar Yayasan Sa'adah Sa'adah Poltangan ya, yang didirikan oleh Al-Habib Al-Walid Idrus bin Hashim Al-Attas. Kemudian juga salam hormat dan ta'zim saya kepada para habaib, para masyayikh, para kiai, para tokoh yang hadir di tengah-tengah kita, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doain guru-guru kita mudah-mudahan sehat walafiat, diberkahin hidupnya, digabulkan semua hajat-hajatnya. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya Al-Faqir nggak pantas nih ngisi di tempat Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, akan tetapi imtisalan lil amr, perintah, menjalankan perintah daripada saya punya kakak Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, sekaligus Al-Faqir tabarukan sama peninggalannya Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas dan keluarga beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan barakah dan manfaatnya daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan akhi Al-Habib Hanif beliau tidak bisa hadir. Beliau uzur, beliau minta maaf sama semuanya, beliau kirim salam karena beliau sedang ada di Hadramaut, lagi di kota Tarim, nemuin gurunya dan berziarah kepada aulia-aulia yang ada di Hadramaut. Kemudian beliau setelah itu melanjutkan perjalanannya menuju Saudi Arabia untuk melaksanakan umrah. Ya, kita doain guru kita, mudah-mudahan Allah jaga dari pergi sampai pulang, ya, dan Allah jadikan ziarahnya ziarah yang makbulah, umrahnya umrah yang mabrurah, amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita memulai kajian, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Ya, untuk muallif atau musannif kitab yang akan kita kaji, yaitu Al-Atiyah Al-Haniyah, karangan daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kenapa saya selalu di mana-mana sebelum memulai kajian, mulai membaca kitab, selalu dimulai dengan membaca suratul Fatihah untuk sang muallif atau sang musannif yang mengarang kitab yang akan kita kaji. Karena saya pernah dengar dari guru saya, Abu Yal Habib Zain bin Hasan Baharun hafizahullah taala wa ra'ah, banyak orang yang ngaji, banyak orang yang dengerin nasihat, banyak orang yang baca kitab, dengerin nasihat, dengerin ceramah agama dan lain sebagainya, tapi orang tersebut nggak paham-paham biasanya. Orang tersebut susah nangkep yang namanya pelajaran yang disampaikan oleh sang pengajar tersebut. Kalau kata orang Betawi, bebel otaknya, bebel banget. Ustadz udah nyampein, udah jelaskan dengan sebagus mungkin, orang ceramah udah panjang-panjang, tapi pulang nggak ada yang ditangkap tuh, mendeh. Masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Kalau keluar kuping kiri masih mending ada yang masuk. Ini masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Keluar dari majelis ke sandung batu, lupa lagi apa yang disampaikan ustadznya. Apa sebabnya itu? Kenapa orang begitu dia mendapatkan hal seperti itu? Susah memahami pelajaran, tidak paham apa yang disampaikan oleh yang ngajarnya. Karena kenapa, kata guru saya? Ada dua faktor. Yang pertama adalah seorang ngaji kitab. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Susah untuk mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Ada dua faktor. Di antaranya, yang pertama adalah seorang tersebut mengkaji kitab tersebut atau membaca kitab tersebut, tapi dia tidak tahu nama musannifnya. Dia nggak tahu, dia ngaji itu kitab, tapi dia nggak tahu siapa nih yang ngarang ini kitab. Dia kagak tahu tuh, dia main ngaji aja, main duduk aja, dia kagak tahu tuh siapa yang ngarang tuh kitab, dia kagak tahu. Orang kalau kagak tahu siapa yang ngarang itu kitab, otomatis dia tidak membacakan suratul Fatihah untuk sang muallif, sang musannif tersebut, otomatis dia nggak bacain Fatihah, namanya aja nggak tahu, bagaimana mau bacain Fatihah? Fatihah ini, ya ikhwan, adalah rasa terima kasih kita, ungkapan terima kasih kita kepada sang musannif, kepada yang ngarang kitab tersebut. Kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada musannif itu merupakan hadiah dari kita untuk sang musannif yang mengarang kitab tersebut atas apa yang telah dia karang, sehingga bermanfaat, dibaca oleh kita, dibaca oleh orang-orang. Itu makanya kenapa banyak orang yang susah memahami pelajaran, karena sebabnya itu. Pertama, dia mengaji kitab, dia mengkaji satu kitab, mendengarkan satu kajian ilmu, tapi dia nggak tahu siapa musannifnya, siapa yang ngarang kitab itu. Otomatis juga dia tidak membacakan suratul Fatihah kepada musannif tersebut. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah banyak dari orang yang ngaji, orang belajar, duduk di majelis ilmu, dengarkan kajian, dengarkan nasihat, tapi dia datang tidak dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan berwudu. Insyaallah jamaah majelis as-sa'adah ini jaga wudu semua insyaallah. Itu faktor yang kedua tuh. Kenapa orang susah kadang nggak nangkep dijelasin, nggak paham, nggak ngerti. Itu faktor yang kedua. Dia datang ke majelis ilmu, dia datang mengkaji kitab, tapi dia tidak dalam keadaan berwudu. Wudu ini, orang yang jaga wudu ya ikhwan, itu fadilahnya, keutamaan luar biasa. Banyak sekali fawaid, fadilah bagi seorang yang selalu menjaga wudunya. Banyak itu, keutamaannya banyak. Orang yang selalu menjaga wudu, itu keutamaannya banyak.
wudunya batal, diwudu lagi, tajdidul wudu, selalu memperbaharui dia punya wudu, itu hukumnya sunnah. Tajdidul wudu, selalu memperbaharui wudunya batal, diwudu lagi, wudunya batal, ya, diwudu lagi, itu hukumnya sunnah. Di antara fadilahnya atau keutamaannya orang yang selalu menjaga wudu adalah ini tips dari Rasulullah SAW. Kira-kira antum semua pengen nggak rezekinya diluaskan oleh Allah? Mau kagak? Ini ada tips nih dari Rasulullah. Siapa yang nggak mau rezekinya diluasin, Habib? Ini ada tips dari Rasulullah. Dan kalau Rasulullah udah ngomong, ya, sudah pasti benarnya, sudah pasti jaminannya. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, apa yang diucapkan, apa yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW itu semata-mata bukan dari diri beliau, akan tetapi itu adalah wahyu yang Allah turunkan, ya. Semua yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari dirinya beliau sendiri, Nabi Muhammad. Nah, apa kata beliau? Orang yang tips dari Rasulullah ini untuk selalu menjaga wudu. Apa kata beliau? Dum 'ala tahara yusa 'alaikar rizq, atau dawim 'ala tahara yusa 'alaikar rizq. Kata Nabi, senantiasalah engkau, berkontinulah engkau untuk 'ala tahara, untuk senantiasa menjaga kesucian, ya. Termasuk kesucian, menjaga kesucian adalah berwudu, ya. Senantiasalah, teruslah kata Nabi, terus jaga itu yang namanya ente punya wudu, kata Nabi, ya. Maka yusa alaika ar-rizq, niscaya orang yang selalu menjaga wudunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rezekinya, ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, ya, Allah luaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Mendapatkan rezeki yang barakah, ya, rezeki yang manfaat dunia maupun akhirat. Orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci itu terhindar daripada kemiskinan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meluaskan rezeki orang tersebut. Makanya kebalikannya itu biasanya tuh, kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim di bab-bab belakang itu dibahas tentang asbabul faqr, sebab-sebab yang bikin orang itu miskin, fakir. Jadi miskin, kaya itu ada sebab-sebabnya semuanya, nggak serta-merta begitu aja, ya. Wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan atas segala sesuatu ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sababa, ada sebabnya semuanya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dibahas itu, ya, tentang sebab-sebab apa yang menjadikan seseorang itu bisa miskin, bisa fakir. Nah, dan juga dijelaskan bagaimana sebab-sebab juga yang menjadikan orang itu bisa membuat dia kaya. Kaya ini nggak mesti harta, ya kawan. Kaya tuh nggak mesti berupa duit, ya. Kaya itu ada hissi, ada ma'nawi. Kaya ada yang dohir, ada kaya yang batin. Kadang ada orang yang dari finansialnya, dari ekonominya kelihatannya fakir, tapi dia punya jiwanya kaya. Jiwanya, dia punya jiwa kaya, tangannya terlepas, punya duit dikit, selalu sedekah, selalu bagi, nolong orang dan lain sebagainya. Kaya nggak cuman urusan iktisad saja, urusan ekonomi saja, ya, tapi batin pun juga ada yang namanya kaya. Begitu juga miskin, ya, miskin nggak mesti urusan duit aja, tapi miskin hati, miskin batin gitu itu juga ada. Miskin faqr hissi dan faqr ma'nawi. Ada yang orang yang finansialnya yang sosial dia punya kehidupan dunianya, dia punya hartanya sedikit, tapi kadang orang tersebut Allah kasih rezeki berupa ilmu yang banyak. Banyak nggak yang gitu? Ada orang yang alim cuman dia kekurangan dalam dia punya harta. Ada yang seperti itu. Termasuk sebab-sebab yang menjadikan orang fakir, ya, menjadikan orang itu kekurangan dalam hal dunianya adalah salah satunya dia kalau dalam keadaan janabah, ya, dalam keadaan junub, hadas besar, ya. Kalau hadas kan kebalikannya daripada toharo, ya, kebalikannya toharo, ya.
hadas besar itu, kalau apa aja yang membuat hadas besar antum tahu semua itu. Termasuk kalau kalau khurujul mani dan lain sebagainya, ya, dalam keadaan junub itu termasuk asbabul fagr. Ya, kalau kita membiarkan, ya, kebiasaan berlama-lama dalam keadaan junub, ya, lamaan nih dalam keadaan junub, udah kebiasaan dia begitu, ya, dia junub tapi nggak buru-buru mandi, jadi diemin sama dia, biasa dimakan itu tuh salah satu daripada asbabul fagr, salah satu daripada penyebab seorang itu miskin, ya, penyebabnya itu salah satunya itu tuh, dia dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak toharo, tapi dia membuat aktivitas, ya, beraktivitas, ya, entah makan dalam keadaan junub, itu membuat seorang miskin, itu membuat asbabul fagr, ya, makan dalam keadaan junub, ya, terus beraktivitas dalam keadaan junub, ya, itu membuat seorang fagr. Kalau terbiasa kan, kebiasaan udah kayak begitu, junub nggak buru-buru mandi, kebiasaan kayak begitu, itu membuat salah satu adalah asbabul fagr. Makanya kita kalau beraktivitas dalam keadaan junub itu hukumnya makruh, sampai kita wudu dulu baru aktivitas kita nggak dinilai sebagai aktivitas yang makruh. Nah, itu termasuk fadilahnya, keutamaannya, salah satunya itu orang yang menjaga wudu, selalu menjaga wudu, menjaga dirinya dalam keadaan tahara, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menjaga wudunya. Fadilah, keutamaan orang yang menjaga wudunya adalah dia selalu dalam keadaan aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirnya maupun batinnya. Ini dengar nih, ini dalam seorang bisa dijaga oleh Allah karena sebab dia selalu menjaga wudunya. Orang kalau dalam keadaan berwudu, itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirnya, badannya, ya, mungkin dia mau keluar, dia terhindar dari kecelakaan dan lain sebagainya, karena bisa disebabkan karena dia dalam keadaan berwudu, ya. Kemudian juga batinnya dijaga oleh Allah, ya, berupa apa? Biasanya batin kita ini sering diserang sama orang, ya, berupa sihir, santet dan lain sebagainya, telu, pokoknya yang teman-temannya dia tuh, dan lain sebagainya itu. Itu kalau kita dalam keadaan berwudu, Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita. Makanya dari ceritakan itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa. Allah Subhanahu wa taala bilang ke Nabi Musa, "Wahai Musa, jika engkau dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tidak berwudu, kemudian terjadi sesuatu kepada engkau, ya, entah itu musibah, entah itu sesuatu yang enggak enak, ya, terjadi kepada engkau dan engkau tidak dalam keadaan berwudu, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala talumanna illa nafsak." Gitu. Jangan salahin siapa-siapa, salahin diri ente sendiri. Ya, kalau kedapatan musibah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak dalam keadaan berwudu, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahin siapa-siapa, salahin diri ente sendiri. Kenapa enggak menjaga ente punya wudu? Makanya orang yang menjaga wudunya itu termasuk, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk fadilahnya, keutamaannya orang yang menjaga wudu, ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, "Man ta'allama harfan minal ilm, ghafarallahu lahu al-battah." Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya barang siapa orang yang mencari ilmu, ya, barang siapa orang yang menimba ilmu, orang hadir majelis taklim, ya, maka dia belajar, ya, di majelis tersebut satu huruf aja, ya, satu huruf. Barang siapa yang dia belajar satu huruf aja, kata Nabi, ghafarallahu lahu al-battah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut secara al-battah, ya, langsung itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampunin sama Allah karena kita belajar, ya, baru satu huruf itu, ya, satu huruf kata Nabi. Barang siapa yang belajar satu huruf aja, ya,
itu dosanya udah Allah ampunin kontan, pas itu juga Allah ampunin dosa-dosanya. Kita belajar berapa huruf ini? Dari kapan tahu kita udah belajar berapa huruf? Makanya nikmat orang-orang dekat sama ulama, dekat sama guru, sering hadir majelis ta'lim itu beruntung, beruntung, nikmat luar biasa. Ini orang-orang yang diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man ahabba an yanzura ila utaqa'in nar falyanzur ila al-muta'allimin." Kata Nabi, barang siapa orang yang kepengen lihat orang-orang yang udah dibebasin sama Allah dari neraka. Ente pengen lihat orang-orang yang udah dibebasin sama Allah dari neraka? Siapa orang-orang yang dibebasin oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka? Fandur ilal muta'allimin. Kalau ente pengen lihat orang yang dibebasin, orang-orang yang udah dibebasin oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka adalah maka lihatlah, kata Nabi, orang-orang yang lagi belajar tuh. Orang-orang yang lagi hadir majelis ilmu itu dia mendapatkan predikat utaga minan nar, dia sudah dilepas, sudah terbebas daripada api neraka. Makanya orang yang keluar dari majelis ta'lim itu jangan anggap remeh. Majelis ta'lim itu jangan anggap remeh. Ini fadilah yang didapatkan itu luar biasa. Bahkan kata ulama, seandainya orang tahu pahala yang didapatkan saat dia belajar ilmu, maka niscaya dia akan datangin majelis tersebut walaupun mesti bunuh-bunuhan, mesti masuknya berebutan sampai bunuh-bunuhan, walaupun orang-orang yang lagi buka toko, orang-orang yang lagi lagi bisnis, ditinggalin itu semua. Seandainya orang tahu betapa besar Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ganjaran bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, niscaya mereka akan melakukan itu semua. Makanya mereka nggak tahu ini, padahal besar banget pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir. Bahkan Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub, beliau menjelaskan satu majelis zikir, satu majelis ilmu itu meleburkan 2 juta daripada majelis lahu, 2 juta daripada duduknya kita yang sia-sia, duduknya kita yang nggak ada nilainya, nggak ada nilai ibadahnya di situ. Satu sekali kita hadir majelis zikir, sekali kita hadir majelis ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang berupa duduknya kita di tempat-tempat yang nggak ada manfaatnya. Nongkrong, main gitar lah, berapa sering gitu tuh? Ngomongin majelis-majelasan yang ujung-ujungnya ngegibahin orang lah dan lain sebagainya. Yang ngumpul yang enggak, nongkrong lah apa segala macem. Itu 2 juta majelis kayak gitu diampunin dengan 1 kali kita hadir majelis zikir dan majelis ilmu. Oh, masya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala karim. Alangkah nikmatnya kita jadi orang Islam. Allah ngasih kepada orang Islam nih, kepada kita nih, kepada umat Nabi Muhammad ini udah ngasih diskonnya banyak banget. Makanya orang yang taklim tuh tahu begitu tuh. Orang taklim tuh tahu, jadi tahu tuh enaknya kita tuh gitu taklim. Jadi oh begitu. Jadi kita tahu nih, masya Allah nih, nggak main-main nih hadir majelis taklim walaupun sebentar aja, pahalanya luar biasa nih. Kita keluar dari majelis ilmu, dosa kita diampuni nama Allah. Itu luar biasa orang yang tahu itu. Masyaallah, la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nama ala wudu ghafarallahu lah." Ini termasuk tadi yang kita bahas tentang fadilahnya orang menjaga wudu. Kata Nabi di hadis terusannya itu, barang siapa yang tidur kemudian dia dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Tidur cuman dalam keadaan berwudu,
Ya, karena kita berwudu, Allah Subhanahu wa taala ampunin kita punya dosa. Ya, enak tidur diampunin dosanya. Hah? Nikmat ya, udah dapat tidur diampunin dosanya. Apa doanya habis makan? Hah? Allahumma barik lana. Habis makan. Nah, itu yang masyhur tuh. Ada riwayat lain yang jarang orang tahu nih. Jarang, kurang populer hadisnya. Bukan hadis yang kurang populer, kitanya aja nggak taklim. Ada apa riwayat lain, doa yang beda dari yang biasa kita tahu yang kita baca. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal enggak tuh? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, nanti bisa diulang deh nanti itu ya. Itu kata Nabi, orang yang makan ya, setelah makan dan dia membaca doa tersebut, ghafarallahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Udah dikasih makan, dikasih nikmat sama Allah, tanpa susah payah. Di situ tuh arti daripada itu doa. Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku makan, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki kepadaku berupa makanan tersebut, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa susah payah dari diriku, tanpa susah payah nyari ini rezeki. Orang semiskin-miskinnya orang, sefager-fagernya orang, ya, dia pasti makan nggak tuh hari? Hah? Pasti makan. Nggak mungkin nggak makan. Ya, semiskin, sefager-fager, nggak punya duitnya orang pasti makan tuh hari. Ya, itu tanpa min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa susah payah dari diriku. Ya, udah dikasih makan, dikasih rezeki sama Allah, makan nikmat, ya, diampunin lagi dosanya sama Allah. Ya, nikmat nggak jadi orang Islam? Nikmat nggak jadi orang Islam? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahil hadana ada hadaddin. Kita sering-sering bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena udah dijadikan orang Islam, dijadikan orang yang mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu diantaranya tuh, ya, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang tersebut. Segala urusan tidur, ya, diampunin dosanya oleh Allah. Nih kita tahu gini karena kita ngaji, ya. Makanya yang bedain orang ngaji sama enggak ngaji itu begitu tuh, ya. Urusan-urusan yang sifatnya mubah, ya. Apa hukumnya makan? Hukumnya makan apa? Mubah, perkara yang mubah. Tidur hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau diniatkan, ya, makan kita niatkan untuk bisa supaya saya makan nih agar saya kuat beribadah. Maka makan itu yang tadinya sifatnya mubah itu karena niat kita semacam itu dirubah oleh Allah menjadi makannya kita itu bernilai ibadah. Ya. Kemudian tidur hukumnya apa? Mubah, perkara yang mubah. Nah, tapi kalau niatnya dengan dia tidur, saya bisa nanti kalau bangun seger beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidur, saya pengen mimpi Nabi di dalam tidur saya. Di tidur niatnya kayak begitu. Tidurnya dia itu yang tadinya sifatnya mubah berubah, ya, menjadi dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enaknya orang yang ngaji begitu tuh. Maka beda orang yang tahu dan orang yang nggak tahu. La yastawi qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Nggak sama orang yang alim, orang yang tahu sama orang yang nggak tahu, di dunia wala di akhirat. Di dunia nggak sama, di akhirat kagak sama. Beda
Karena itu orang yang tahu dia paham selak beluknya itu. Bagaimana sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Bagaimana sesuatu yang mubah ini bisa menjadi ibadah kepada Allah. Jadi semua aktivitasnya itu nggak sia-sia. Aktivitasnya dia semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Habib, ceritanya Habib Umar bin Hafid kemarin, Habib, di podcastnya Deddy Kobuser tuh. Habib Mujtaba bin Syahab nyeritain rutinitasnya Habib Umar bin Hafid itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu beliau menceritakan nih, Habib Mujtaba nih lama di sana, khidmat 17 tahun apa kalau nggak salah. Jadi tahu aktivitas Habib Umar sehari-hari itu. Itu beliau cerita Habib Umar itu tidurnya istirahatnya cuma 2 jam sehari. Cuma 2, bangun udah tahajud ya. Bangun udah baca zikir aurat, udah ngajar, ngumpul sama santri-santrinya, terus sampai ketemu tidur lagi cuma 2 jam ya. Istirahatnya cuma buat sekedar ngasih hak buat badannya ya. Agar merem sedikit biar lebih segeran lagi. Nah, itu ya, orang alim ya, beda ya. Orang alim tidurnya ibadah, naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim itu ya ibadah, ya begitu. Karena mereka tahu. Kenapa tidurnya kita sama tidur mereka tuh beda? Tidurnya mereka ya orang alim aja itu bernilai ibadah. Ya karena mereka tahu itu selak beluknya itu. Bagaimana sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Ya. Sesuatu yang tidak ada pahalanya bisa jadi pahala. Ya. Karena sebab ya, dia tahu itu. Tidur, masalah tidur. Dan bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebutkan ada cara bagaimana kita tidur ya, tidurnya kita nih itu kutiba musalliyan hatta yastaygid. Tidurnya kita nih dianggap orang yang sholat sampai bangun. Jadi kita tidur dicatat sebagai orang yang sholat, mendapatkan pahala sholat. Ada caranya tuh ya. Kalau mau lihat di kitab Bidayatul Hidayah, ada bacaannya. Baca apa yang sebelum tidur, itu nanti lihat sendiri ya, jadi PR. Ya, kalau jadi PR biasanya nyari sendiri lebih ingat biasanya, Beb. Kalau kita kasih tahu gini lebih biasanya udah hilang duluan aja. Kalau jadi dikasih PR kan tahu, oh apa nih? Saya kepengen tuh kayak begitu tuh. Tidur, ya, tidurnya kita ya, dianggap oleh Allah ya, dicatat sebagai orang yang musalliyan hatta yastaygid. Sebagai orang yang sholat sampai orang tersebut bangun. Makanya enggak heran kata ulama tuh naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim aja ibadah. Karena itu ya, mereka nih tahu selak beluknya itu. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW ya, wa man nadhara fi wajhi akhihi ghafarallahu lah. Barang siapa yang melihat atau memandang muka saudaranya, wajah saudaranya dengan pandangan rahmat ya. Ya Allah, saya kesian sama saya punya saudara nih, dia capek ya, saya mau bantu dah saudara saya nih. Ya Allah, kesian saudara saya nih ekonomi kurang, saya mau bantu dah. Ya Allah, kesian saudara saya lagi. Pandangan dengan pandangan rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Itu saudara ya, bagaimana kita memandang orang tua dengan pandangan rahmat. Mandangin ibu kita, mandangin orang tua kita. Ya Allah, saya pengen nyenengin orang tua saya pengen umrohin orang tua saya, bikin girang orang tua saya ya, bagaimana ya Allah biar saya ini bisa nyenengin saya punya orang tua begitu, mandang begitu aja ke saudara ya, diampuni nama Allah. Bagaimana kita mandang ke orang tua kita mandang kita punya wajah orang tua itu lebih afdol daripada kita memandang Ka'bah puluhan kali. Itu ibadah itu. Mandang orang tua aja itu ibadah. Bayangin ngelihat ke saudara dengan pandangan rahmat aja diampuni nama Allah, apalagi kita melihat orang tua dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, maka lebih lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man ibtada bi amrin wa qala bismillah ghafarallahu lah. Barang siapa kata Nabi yang memulai sesuatu, kullu amrin tibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai sesuatu apapun,
sesuatu yang punya kedudukan di dalam syariat, yang ada nilainya di dalam syariat. Maka kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contohnya apa yang punya kedudukan? Ya, contoh perlakuan atau perbuatan yang mempunyai kedudukan, mempunyai nilai di sisi syariat. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh. Kita mau taklim ini, ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu lahu. Yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai suatu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa orang tersebut. Ya, udah baca bismillah, kemudian kita ngaji tadi, ya, belum mulai, belum ngaji, masih mukaddimah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian dikit lagi Bebe, 4 menit lagi. Nah, itu fadilahnya. Makanya kita usahakan dalam keadaan kita ngaji, dalam keadaan berwudu, dan usahakan kita tahu musannif siapa yang mengarang kitab tersebut agar kita bisa menghadiahkan suratul Fatihah.